sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam perenungan pagi hari. Dan hari ini kita masih membahas tema tentang
perumpamaan Tuhan Yesus. Dan kali ini yang saya akan angkat dan saya akan bicarakan yaitu perumpamaan tentang mata dirham yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kisah tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca secara menyeluruh dalam kitab Injil Lukas pasal 15, maka kita akan temukan 3 perumpamaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua pagi hari ini. Yang pertama yaitu dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 berbicara tentang domba yang hilang. Kemudian dalam Lukas 15 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 berbicara tentang dirham yang hilang. Dan perumpamaan yang ketiga dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-32 berbicara tentang anak yang hilang. Kalau kita menyimak bersama-sama, maka kita akan temukan ada kata yang sama dari ketiga perumpamaan ini, yaitu kata hilang. Jadi bisa dikatakan bahwa 3 perumpamaan ini membicarakan kepada kita tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Ada 3 perumpamaan dengan peristiwa kata yang hilang. Jadi kalau kita bisa berkata bahwa ini berbicara kepada kita gereja Tuhan tentang tingkatan-tingkatan kekristenan daripada gereja Tuhan, atau tingkatan kekristenan kerohanian daripada seseorang. Yang pertama yaitu tentang domba yang hilang. Yang kedua berbicara tentang anak yang hilang, karena ini tingkatan yang kedua. Lalu yang ketiga bicara tentang dirham yang hilang. Kenapa dirham yang hilang ini dibagikan kepada tingkat kedewasaan atau kerohanian yang ketiga? Karena ini berbicara tentang kesiapan seseorang untuk memasuki pernikahan. Dan saya mau katakan bahwa gereja Tuhan adalah mempelai wanita yang nantinya akan menikah dengan mempelai Kristus sebagai mempelai laki-laki. Karena itu kekristenan kita harus meningkat. Jangan tinggal atau jangan mengalami yang namanya kehilangan itu sendiri. Kalau kita lihat kisah tentang domba yang hilang, kita bercerita kepada kita, bisa kehilangannya itu terjadi di puncak, atau kehilangan domba itu terjadi di lembah. Dan kehilangan itu terjadi bagi domba. Ini berbicara kepada kita tentang kekristenan tingkat anak-anak. Tapi kita perlu bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, yang mengerti, yang sudah memahami cerita tentang anak yang terhilang itu.
dalam perjalanan kehidupannya dia, setelah dia mengambil warisannya dia pergi bersenang-senang, mengikuti apa yang dunia tawarkan kepadanya. Menggambarkan kepada kita tentang kekristenan dalam pergumulan hidupnya. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh anak muda ini. Dan kekristenan kita pun harus ditingkatkan, sehingga kita tidak terjerumus atau kita tidak tenggelam dalam dunia ini, tetapi kita hidup dengan kita memperjuangkan, kita hidup di dalam masa-masa peperangan. Artinya perang kita mengalahkan segala keinginan-keinginan daging dalam tawaran dunia ini. Seperti anak yang terhilang ini, ketika dia terjerumus di dalam dunia ini, kenikmatan dunia ini, kita berkata akhir perjalanan kehidupannya dia, sebelum dia sadar dan bertobat, dia ada di kandang babi, memberi makan babi-babi. Bahkan dia sendiri mau makan saja susah. Dia akhirnya mau makan makanan babi. Tetapi dia sadar, dia teringat lagi bahwa ternyata di rumah bapaknya tersedia banyak makanan. Dia sadar, dia kembali. Lalu kekristenan yang kedua ini juga menceritakan tentang kehilangan anak ini. Itu terjadi ketika dia keluar dari rumah bapaknya. Kehilangan itu terjadi di luar. Tetapi kekristenan yang berikutnya, yaitu bicara tentang kehilangan dirham, mata dirham. Nah, kalung atau dirham yang dipakai ini menjadi satu perhiasan dalam sebuah pernikahan yang akan berlangsung. Tak kala salah satu mata dirham itu hilang, maka dia akan mengalami cacat dan tidak bisa untuk melangsungkan akan sebuah pernikahan. Bagi adat orang Yahudi, ketika melakukan pertunangan, maka sang mempelai akan memberikan kalung atau dirham ini kepada wanita, dan mana dia mesti harus menjaganya sampai waktu pernikahan akan berlangsung, di mana sang mempelai laki-laki dia harus mengumpulkan uang untuk pesta pernikahan. Dia mesti harus mengumpulkan, dia mencari uang untuk kebutuhan rumah tangganya dia. Tetapi sebelum sampai dia kembali, sang wanita harus menjaga dirhamnya, jangan sampai hilang. Tak kalah hilang satu, maka tidak bisa melangsungkan akan pesta pernikahan itu. Oleh karena itu, ketika mata dirham itu hilang satu, kita menceritakan wanita ini harus mencarinya. Kita menggambarkan dalam Injil Lukas, dikatakan kepada kita, jika ia kehilangan satu di antara 10 mata dirham itu, ia harus menyalakan pelitanya, menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi kehilangan salah satu mata dirham ini terjadi bukan di puncak, bukan di lembah atau di gunung seperti domba yang hilang, bukan di luar rumah seperti anak yang hilang, tetapi hilangnya terjadi di dalam rumah. Dan wanita itu harus menyalakan pelita. Dia mesti harus mencari dirham yang hilang itu, salah satu dirham yang hilang itu, dengan cermat supaya dia dapat menemukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perenungan yang kita baca hari ini, apa yang dapat kita temukan, apa yang dapat menjadi pembelajaran buat kita supaya kekristenan kita bertumbuh. Saudara, kita perlu belajar bersama, jangan sampai dalam kehidupan kita kehilangan salah satu mata dirham.
Dan itu hilangnya tidak jauh-jauh, ada di dalam rumah. Ada dalam rumah. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa rumah menurut firman Tuhan itu adalah tubuh kita sendiri. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, firman Tuhan berkata kepada kita, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah, dan kita telah dibeli dengan darah Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita mau menceritakan kepada kita bahwa kita perlu hidup di dalam kekudusan. Kita perlu menjaga akan kesucian hidup kita, sehingga kita tidak menajiskan diri kita dengan perkara-perkara dunia ini. Karena itu saudara, itu adalah dirham tak kala kita menajiskan diri kita, tak kala kita tidak hidup dalam kesucian, sama dengan nilai kerohanian, nilai kekristenan kita. Salah satu mata dirham kita itu hilang. Ya, hal yang kedua yang saya mau ceritakan menjadi gambaran dari tubuh kita. Alkitab berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Karena itu jangan sampai kita merusak tubuh bait Allah, maupun kita merusak tubuh bait Allah orang lain dengan apa yang kita lakukan. Kita baca dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan yang ke-17. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu." Kita berkata kepada kita, jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Saudara, jangan sampai akhirnya kita kehilangan mata dirham. Yang kedua, yaitu membinasakan bait Allah. Entah itu lewat perkataan kita, entah itu lewat perbuatan kita. Kita lakukan pembinasaan, kita melakukan perpecahan, kita mengata-katakan yang tidak membangun, kata-kata yang merusak akan pribadi seseorang. Itu sama dengan kita membinasakan bait Allah. Karena itu dalam hidup kita jangan sampai ini terjadi. Seperti mata dirham yang hilang, kita melakukan pembinasaan. Tanggung jawab kita untuk merawat tubuh bait Allah, yaitu bagaimana dalam tanggung jawab kita menjaga hidup kita dalam kesucian. Jangan sampai kita menajiskan diri kita seperti mata dirham yang hilang. Jangan sampai kita melakukan pembinasaan, kita melakukan akan perpecahan dalam tubuh Kristus, dalam gereja lokal di mana kita ada. Baiklah perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, kita menjaga akan kesatuan tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan di mana saudara dan saya beribadah, di gereja Bethel Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menjaga akan dirham yang dipercayakan kepada kita, jangan sampai hilang daripada kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati kami, jemaat Tuhan,
di mana kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menjagakan tubuh baik kami supaya tidak hilang daripada kami kesetiaan kami, kehidupan dalam kesucian, dalam kekudusan, menjagakan tubuh kami, dan bagaimana kami hidup supaya kami tidak menjadi orang-orang yang membinasakan orang lain, menjadi pembinasa, menjadi orang-orang yang memecahkan, atau menjadi orang-orang yang punya perkataan yang tidak bisa dijaga, melemahkan orang lain. Kami berdoa, Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau urapi kami supaya kami boleh menjadi berkat di gereja lokal di mana kami berada. Kami boleh jadi berkat buat banyak orang di mana saja kami berada, supaya kami tahu bahwa dirham yang Kau percayakan kepada kami tetap lengkap. Ketika kami temukan dalam kehidupan kami ada yang kurang, kami boleh menemukan dan kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan yang menolong kami, memberkati akan jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam renungan pagi hari di besok hari. Haleluya, amin.